Teman-teman semua, perjuangan kita belum selesai untuk membela Syekh Panji Gumilang. Ternyata media nasional, ya, yang beberapa hari yang lalu mereka sangat gencar memberitakan Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun, bahkan hingga berbulan-bulan itu, ya, yang dimana saya menduga bahwa media nasional itu adalah dalang atau mungkin juga aktor daripada kriminalisasinya Syekh Panji Gumilang, yang dimana media nasional ini berperan ya sebagai pembuat opini publik, menciptakan kondisi di masyarakat untuk menggiring opini mereka, menyatakan bahwa Syekh Panji Gumilang adalah bagian dari NII dan Al Zaitun sarangnya NII. Ini yang berbahaya. Oleh karena itu, mari kita bahas di pembahasan kali ini, ya. Saya ingatkan, perjuangan kita belum selesai. Maka dari itu, wajib kita terus berjuang. Yuk kita bahas, teman semua. Semalam saya dihubungi oleh teman saya. Beliau menyatakan bahwa, Gus, ini sepertinya media nasional yang kemarin ya, memberitakan Syekh, bahkan cenderung ada indikasi menghinakan, merendahkan Syekh dan juga Al Zaitun. Mereka mulai bergerak lagi. Nah, ketika itu saya mulai membuka kembali file-file mereka ya, yang ada di media sosial mereka, dan betul adanya. Meskipun mereka masukkan dalam segmentasi atau channel YouTube dalam kata kutip, tanda kutip ya, reload atau tayang ulang. Tapi menariknya teman-teman, hal-hal yang ditayangkan ulang oleh mereka ya, video tentang Al Zaitun dan juga Syekh Panji Gumilang ini terjadi setelah adanya putusan pengadilan yang menolak pra-peradilan Syekh Panji Gumilang. Ini ada apa? Apakah sekelas media nasional gak punya berita lain selain Syekh Panji Gumilang? Atau mungkin beritanya itu gak bermutu, sehingga yang dinaikkan kok Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun itu ada apa? Kan begitu. Ini menjadi suatu persoalan dan tanda tanya di kalangan kita. Ini maunya apa mereka? Ya. Sehingga saya menduga begini teman-teman semua. Ini dugaan saya. Bahwa ada pihak yang tidak ingin ya atau tidak suka terhadap Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun ya, yang dimana secara tidak langsung saat ini Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun mulai mendapatkan kembali kepercayaan dari publik, yang dimana mereka mulai tercerahkan dan mulai menyukai Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun, sehingga menganggap Syekh Panji Gumilang tidak berhak dipersalahkan. Nah, oleh karena itu banyaknya opini di masyarakat ya, termasuk kerja keras kita bersama, terutama tim-tim media kita ya, yaitu Lok News TV juga salah satunya, yang berhasil untuk kembali membuka mana yang benar mana yang salah, terutama terkait Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun. Ini memberikan secercah harapan, secercah hidayah lah bahasanya, kepada masyarakat terkait Al Zaitun dan Syekh Panji Gumilang. Sehingga banyak di kalangan masyarakat yang tidak suka dengan adanya kriminalisasi saat ini. Tapi mohon maaf, ketika mereka ini mulai sadar ya, backing pelaku kejahatan terkait Syekh ini, atau pelaku kriminalisasi Syekh Panji Gumilang, mereka mencoba untuk membuka kembali, membuat kegaduhan kembali dengan tayangan-tayangan yang lama, ya, dengan tayangan yang sudah ditayangkan dan di-re-upload ulang kembali. Ini berbahaya, karena nggak mungkin loh, di-re-uploadnya sampai banyak sekali teman-teman semua. Kalau 1, 2, 3 video oke. Ini hingga sampai 14 video saya hitung itu di sana. Dan waktunya juga lucu, ketika sidang pra-peradilan Syekh Panji Gumilang ditolak. Ini ada apa? Kan begitu. Apa mungkin juga teman-teman ya, ketika Koh Alvin, ketika gagal dengan langkah yang pertama sidang pra-peradilan, kemudian Koh Alvin ingin melakukan gelar perkara, ini ada beberapa pihak yang khawatir, ketar-ketir terkait Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun. Mereka khawatir kalau Syekh Panji Gumilang berhasil bebas, ya kan? Nanti bagaimana asetnya udah disita, kembaliinnya, kan begitu. Sehingga mungkin saja mereka meminta media nasional tersebut ya, mungkin loh,
untuk kembali memblow up berita yang sudah lama, sekalipun diupload di channel reuploadnya mereka. Loh, kenapa saya bilang begitu? Saya menemukan indikasi mereka, ya. Saya menemukan indikasi mereka apa saja yang diupload, yang dimana itu hanya sebagai penggiring opini publik, pembentuk opini publik. Kan begitu. Nah, pertama, teman-teman semua, pada tanggal 13 kemarin, setelah atau sebelum mungkin ya, sidang pra-peradilan, putusan itu dibacakan, mereka mengupload 3 video. Yang pertama dari Pak Khalil Nafis terkait perbedaan tafsir. Yang kedua dari Ken Setiawan terkait bahwa Al Zaitun adalah pondok dari produk politik. Yang ketiga Ken Setiawan lagi yang berkaitan dengan baiat atau sumpah janji masuk Al Zaitun. Ngeri kali ini. Nah, pada tanggal 13 ini saya membaca pola seperti ini teman-teman semua. Bahwa media nasional ini ingin memblow up kembali bahwa ada suatu pondok yang mereka ya distigmakan, dituduh sebagai pemiliki ajaran sesat, ajaran yang mohon maaf, penyimpangan lah. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari awal video tayangan adalah perbedaan tafsir. Ini sungguh Masya Allah. Perbedaan tafsir tayangkan di paling awal untuk menciptakan stigma kembali di masyarakat ya. Pondok ini berbeda dari pondok sebelumnya. Nah, mungkin begitu yang ingin mereka ciptakan. Nah, dari perbedaan pondok tersebut, dibentuk lagi opini selanjutnya bahwa Al Zaitun adalah pondok yang didirikan atas dasar kepentingan politik atau produk politik. Kan begitu. Oleh karena itu, pimpinan Al Zaitun dan sebagainya mungkin bertindak semena-mena. Atau mungkin mereka aktor politik. Itu yang mereka bangun kembali saat ini. Bahkan mereka tetap menjelaskan keanehan Al Zaitun itu gak hanya itu, tapi ada sumpah janji Mahat Al Zaitun atau baiat. Aduh ya Allah ya Karim, ini lucu teman-teman semua ya. Dan sebenarnya ada apa juga. Dan menariknya ketika saya melihat seluruh videonya, yang diupload hanya itu ya, tentang penyerangan mereka, opini-opini narasumber ya. Entah narasumber yang beropini, apakah memang diminta dari yang belakang untuk menyerang daripada Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun. Bahkan di tanggal 14-nya, teman-teman, mereka menayangkan video tentang rekap ajaran Al Zaitun yang membuat gaduh. Sehingga kuat dugaan saya, mereka ingin menghidupkan kembali kegaduhan di masyarakat yang sudah tidak ada. Mereka ingin menciptakan kembali kebencian masyarakat terhadap Syekh Panji Gumilang. Membenci pondok pesantren Al Zaitun. Kan begitu. Kemudian pada tanggal 16-nya ya, mereka menayangkan kurang lebih 10 video. Ada apa ini loh? Dalam satu hari 10 video. Pertama dari imam ya, bahwa mereka ini Al Zaitun itu dahulunya mengajarkan penipuan dan sebagainya kalau nggak salah begitu. Kemudian lagi dari Ken Setiawan terkait kesesatan. Kemudian dari Naji, dari Polda Jabar, dari Kesetiawan lagi, bahkan sampai yang terakhir itu dari Imam. Seluruh video yang ditayangkan itu adalah video yang memojokkan daripada Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun. Nggak ditayangkan kok video dari dosen saya, Pak Sudirman Abbas, nggak ditayangkan. Yang ditayangkan hanyalah mereka melawan Al Zaitun dan Syekh Panji Gumilang, tapi pembelaan kepada Syekh Al Zaitun dan Panji Gumilang tidak ditayangkan. Ini lucu. Berarti jika mereka seperti ini, maka benar dugaan saya mereka ingin menciptakan kegaduhan kembali di ranah publik, di masyarakat. Dihidupkan kembali kegaduhan ini oleh mereka. Masya Allah. Dan 10 video yang diupload pada tanggal 16 kemarin itu adalah video yang memojokkan Al Zaitun. Dan bahkan video itu tersebut saya menduga ada kambing hitam, yang dimana Syekh Panji Gumilang dikambing hitamkan sebagai sosok aktor NII ya, aktor yang jahat, kan begitu. Padahal saya sudah menjelaskan pada video sebelumnya terkait siapa Syekh Panji Gumilang. Beliau itu orang hebat, orang alim, leluhurnya juga orang-orang baik kok.
Kan begitu. Bahkan beliau masih keturunan dari Kiai Fakih Mas Kumambang. Bahkan ada yang berkomentar channel saya itu sebelumnya keturunan dari siapa? Mbah Abdul Jabbar. Nah, jika kita melihat bagaimana sejarah leluhur daripada Syekh Panji Gumilang, sangat amat kecil kemungkinan jika Syekh Panji Gumilang adalah NII, itu sangat amat kecil, ya. Jika di Pondok Pesantren Al Zaitun ada mantan anak-anak mantan NII, kan Syekh Panji Gumilang sudah mengakuinya. Kenapa nggak boleh kita tampung? Sedangkan anak-anak mantan PKI pun boleh ditampung kok. Kan begitu. Lihat di segmentasi acara Kick and di Double Check itu kan. Nah, begitu teman-teman semua. Kemudian saya bertanyakan di apa dan siapa dalangnya? Kenapa harus NII yang dikejar-kejar oleh mereka? Ya. Dan kenapa harus Al Zaitun terus yang dikejar-kejar oleh mereka? Saya menduga Al Zaitun dan Syekh Panji Gumilang dijadikan sebagai grand design oleh mereka. Jika mereka berhasil menggarong aset dari Al Zaitun dan Syekh Panji Gumilang, maka siap-siap pondok pesantren yang lain ya digarong-garong oleh mereka. Ya, termasuk mohon maaf, sebelumnya memang sudah pernah ada kejadian seperti ini, tapi tidak sampai menggarong asetnya. Hanya saja pembatasan bisnis, yaitu di pondok. Ini saya dapat info, As-Sidikiyah di Peloso, Jombang, Jawa Timur. Sebenarnya yang mohon maaf ya, yang ada dilakukannya persetubuhan itu bukan wali santrinya, bukan anak santrinya, bukan, tapi sepupunya sendiri. Ini yang saya dapat, entah benar atau salah silakan dikonfirmasi. Dan ternyata kenapa sampai dibuat heboh, dibikin gaduh dan sebagainya itu? Karena Pondok Pesantren As-Sidikiyah Peloso Jombang itu memproduksi tembakau yang sangat enak. Kalau teman-teman sebagai seorang perokok pasti mengerti rokok sin. Nah, pondok tersebut memproduksi tembakonya Gososro, rokok sin, kan begitu. Oleh karena itu, adanya kepentingan jual beli tembakau, bisnis tembakau, sehingga Pondok Pesantren As-Sidikiyah dikorbankan oleh mereka. Bahkan saat itu yang turun itu berapa kompi itu untuk mengepung Pondok Pesantren As-Sidikiyah. Subhanallah. Oleh karena itu saya nggak heran ketika kasus Syekh Panji Gumilang ini ya, pasti ada hal-hal intrik ya. Ada suatu hal yang disepakati oleh para penjahat ini. Apa yang kita serang dari Al Zaitun dan Syekh Panji Gumilang ini? Ya, apa yang kita ambil? Kalau di Pondok Pesantren As-Sidikiyah itu adalah tembakau, maka ini adalah aset. Oh, asetnya miliaran ini Pak, ratusan miliar. Lalu bagaimana cara kita mengambilnya ini? Tindak TPPU apa? Penyalahgunaan dana bos nggak bisa, itu hibah. Penodaan agama itu nggak bisa, hanya ditangkap orangnya. Oh, maka dibentuk opini publik. Syekh Panji Gumilang adalah NII, Al Zaitun markas NII. Oh, digembar-gemborkan terus. Subhanallah. Ya Allah. Bahkan hingga saat ini pun media nasional tersebut masih terus mencoba mengupload ulang ya video-video mereka yang telah lama. Entah ini maunya apa. Untuk selanjutnya mohon maaf teman-teman, kita lanjutkan di part kedua karena keterbatasan perangkat dan lain sebagainya sehingga hanya bisa satu part. Selanjutnya kita bahas di part kedua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.